Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira dengan NIM A11121007 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video kali ini saya buat untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah menyimak dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Ibu Julia Marfuah, SPD, MPD. Video kali ini saya akan mengulas kembali sebuah karya ilmiah, yaitu esai yang ditulis oleh Roudaena dengan judul esai Dua Sisi Problematika Pendidikan di Indonesia. Jadi, dalam esai yang beliau tulis, beliau membandingkan antara sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di negara lain. Sistem pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, walaupun ada beberapa kelebihannya. Sistem pendidikan di Indonesia juga masih harus direvisi agar dapat meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan bermanfaat, sehingga dapat bersaing dengan sumber daya manusia di negara lain. Namun, kekurangan-kekurangan ini tidak hanya terletak pada sistem pendidikannya saja, namun juga terletak pada peserta didik dan juga tenaga pendidik. Sehingga jika ingin memperbaiki sistem pendidikan kita harus memperbaiki dari akar masalahnya. Jadi, dalam esai ini juga dijelaskan bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia tidak sama rata. Masih banyak sekolah yang menggunakan kurikulum 2006, sehingga jika ada siswa yang naik ke jenjang kelas atau ke jenjang sekolah selanjutnya dengan kurikulum 2013, mereka akan kebingungan untuk sementara hingga mereka bisa beradaptasi pada kurikulum yang mereka gunakan. Contohnya, seorang siswa SMP yang menggunakan kurikulum 2006 melanjutkan sekolahnya ke SMA dengan kurikulum 2013, otomatis siswa tersebut akan kebingungan karena beberapa materi tidak dijelaskan dan tidak ia dapatkan pada saat SMP, dan tentunya ia akan tertinggal pelajaran jika ia tidak bisa mengajarnya. Namun, perlu kita ingat juga bahwa ada juga kelebihan dari pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu terbentuknya kedisiplinan yang dihasilkan pada saat sekolah. Namun, tidak semua sekolah di Indonesia juga menerapkan peraturan dengan tegas, sehingga ada beberapa siswa yang tidak disiplin. Dengan adanya peraturan di sekolah, tanpa kita sadari, hal itu bisa membangun karakter pada siswa tersebut, seperti kedisiplinan tadi, seperti tidak terlambat, tepat waktu mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Dan jika peraturan ini tidak dilakukan dengan tegas, maka akan sangat sulit untuk membangun karakter siswa itu sendiri. Dapat kita ingat juga bahwa permasalahan lain yang ada pada peserta didik adalah kurangnya minat belajar. Walaupun tidak sepenuhnya permasalahan ini terletak pada peserta didik, namun juga terletak pada tenaga pendidik. Sehingga untuk meraih suatu pendidikan yang baik dan berkualitas, diperlukan kerjasama antara peserta didik dan juga tenaga pendidik. Tenaga pendidik harus bisa melakukan pengajaran dengan kreatif, yang tidak hanya terpaku pada fakta yang ada di dalam buku, tapi juga harus membuat siswa bisa berpikir kritis
yang berkaitan dengan pelajaran, sehingga siswa tidak menjadi siswa yang pasif dalam menerima pelajaran, namun juga menjadi siswa yang aktif. Jadi kesimpulannya, pendidikan di Indonesia memiliki banyak kekurangan, dan untuk meningkatkannya dibutuhkan dan diperlukan penyerataan sarana serta prasarana seperti penyerataan kurikulum, materi pembelajaran yang tidak terpaku pada fakta buku, dan peningkatan pendidikan moral dan kreativitas agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat membangun generasi yang berkarakter. Cukup sekian video dari saya mengenai mengulas kembali karya ilmiah, yaitu esai dengan judul "Dua Sisi Problematika Pendidikan di Indonesia" oleh Row Daena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.